kami banggakan siswa kelas 9 angkatan 15 SMP Kristen Lentera Ambarawa. Yang kami hormati dan apresiasi setinggi-tingginya orang tua siswa kelas 9 angkatan 15. Yang terhormat Bapak Ibu Komite Sekolah, pengurus paguyuban orang tua, dan yang terhormat pula Ibu Koordinator Sekolah, Ibu Fauzi Kusmandani, dan Bapak Gembala Sekolah, Bapak Evangelis Happy Laluba, beserta Bapak Ketua dan Pengurus Yayasan Lentera Edukasi, serta masyarakat Ambarawa yang terus bergerak dan berbenah. Salam damai, salam sehat. Bersyukur bahwa kita semua masih diberi kesempatan untuk terus berkarya. Bersyukur pula bahwa situasi sudah mengarah kepada situasi yang normal, tanpa mengurangi kewaspadaan dan pola hidup sehat yang sudah kita bangun. Anak-anak hebat dan Bapak Ibu semua, sore ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu, karena kita akan mengetahui hasil perjuangan angkatan ini setelah 3 tahun menerima didikan di SMP Kristen Lentera Ambarawa. Namun sebelumnya saya mengajak flashback terlebih dahulu selama 3 tahun pembelajaran di tempat ini. Tentu kita masih ingat saat pertengahan semester 2 kelas 7, kita semua mengalami perubahan situasi yaitu pandemi, yang menuntut perubahan dalam banyak hal, termasuk pembelajaran. Dalam perubahan tersebut yang biasanya kita belajar full day di sekolah menjadi pembelajaran yang full online. Yang biasanya kita saling berjabat tangan pada pagi hari, kita harus menjaga jarak. Yang biasanya terbatas dalam penggunaan HP atau gadget, kita harus semakin akrab. Yang pada akhirnya memunculkan sikap-sikap dan karakter baru dalam diri kita. Bisa jadi sikap yang positif, atau bahkan sikap yang sekarang menjadi tantangan untuk kita bisa atasi. Anak-anak dan Bapak Ibu sekalian, namun ada yang tidak berubah, yaitu penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan tidak pernah berubah, baik dulu, kemarin, sekarang, besok, lusa, atau kapanpun. Matius 28 ayat 20b mengatakan, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Anak-anak dan Bapak Ibu yang hebat, Tuhan pun terus menyertai kita. Sekalipun sekali-kali kita melakukan pelanggaran, Tuhan tetap menyertai kita. Dan bagaimana dunia berusaha mengambil kita dari tangan Tuhan. Saya ingat sebuah cerita. Ada seorang anak kecil yang bernama Johnny, dan dia ingin mengunjungi kakek neneknya di pertanian mereka. Ia lalu diberikan ketapel oleh ayahnya dan untuk bermain di hutan. Dia berlatih di hutan, akan tetapi dia tidak bisa menembak target dengan tepat. Karena sedikit putus asa, ia akhirnya memutuskan kembali untuk makan malam. Nah, saat perjalanan kembali pulang, ia melihat bebek peliharaan neneknya. Karena rasa penasaran, ia pun menembakkan ketapelnya dan tepat mengenai kepala bebek tersebut. Akhirnya bebek itu mati. Dia pun terkejut dan sedih. Dalam kepanikannya, ia menyembunyikan bebek yang mati itu di tumpukan kayu. Namun kakaknya Sally melihat kejadian itu semua, dan dia tutup mulut dan tidak berkata apa-apa kepada nenek. Setelah makan siang di hari berikutnya, nenek berkata, "Sally, mari kita mencuci piring." Tapi Sally berkata, "Nenek, Johnny berkata bahwa dia sangat ingin membantu nenek." Lalu dia berbisik kepada Johnny, "Ingat bebek." Karena takut akan diadukan oleh kakaknya, Johnny pun akhirnya mencuci piring. Kemudian pada hari itu, kakek bertanya pada Sally dan Johnny, apakah mereka ingin ikut pergi memancing. Dan sang kakek berkata, "Aku minta maaf, tapi aku pengen Sally membantu membuatkan makanan." Sally hanya tersenyum dan berkata, "Tenang, jangan khawatir, Kak. Johnny memberitahuku kalau ia ingin membantu." Dia berbisik lagi kepada Johnny, "Ingat bebek." Dan akhirnya Sally pergi, sedangkan Johnny membantu
memasakkan makan malam. Setelah beberapa hari Joni merasa tertekan karena harus melakukan semua tugas Sally dan akhirnya dia tidak tahan lagi. Dia pergi menemui neneknya dan mengaku dengan penuh penyesalan bahwa ia telah membunuh bebek kepunyaan sang nenek. Mendengar pengakuan cucunya, sang nenek berlutut dan memeluknya dengan hangat sambil berkata, "Joni sayang, aku tahu semuanya. Kau tahu aku berdiri di jendela dan aku melihat semua kejadiannya. Tetapi karena aku mencintaimu, aku pun memaafkanmu. Aku hanya ingin tahu berapa lama kamu akan membiarkan Sally mengerjaimu." Nah, anak-anak, apapun yang ada di masa lalu kita, apapun yang kita lakukan, iblis akan terus melemparkan ke wajah kita kebohongan, ketidakjujuran, kekuasaan, ketakutan, kebiasaan buruk, kebencian, kemarahan, kepahitan. Apapun itu, kita perlu tahu bahwa Tuhan sedang berdiri di jendela dan Dia melihat semuanya. Dia telah melihat seluruh hidup kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia ingin kita tahu bahwa kita sudah diampuni. Dia hanya bertanya-tanya berapa lama kita akan membiarkan iblis memperbudak kita. Nah, hal yang besar tentang Allah adalah bahwa ketika kita meminta pengampunan, Dia tidak hanya mengampuni kita, tetapi Dia melupakan semua dosa kita. Karena kasih karunia dan rahmat Allah kita diselamatkan. Nah, anak-anak hebat, biarlah melalui cerita itu kita belajar kembali. Jangan sampai kita diperbudak oleh iblis. Jangan sampai iblis menggunakan berkali-kali dengan caranya, menggunakan wajah kita untuk melakukan tugas-tugasnya. Kita adalah berharga, kita adalah anak-anak. Baik, Bapak, Ibu, dan anak-anak semua, kami akan menyampaikan pengumuman siswa kelas 9. Kriteria kelulusan di SMP Kristen Lentera. Yang pertama, siswa menyelesaikan seluruh program pembelajaran di SMP. Yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Dan yang ketiga, lulus penilaian akhir. Dengan nilai akhir meliputi rata-rata nilai rapot semester 1 sampai 6 dan ujian sekolah, di mana nilai akhir mata pelajaran paling rendah 50 dan rata-rata nilai akhir minimal 70. Berdasarkan kriteria tersebut, siswa kelas 9 dinyatakan lulus 100% dengan jumlah siswa 56 orang, laki-laki 27, putri 29, dan rata-rata nilai akhir 83,68 dengan rentang rata-rata nilai akhir 77,63 sampai 91,66. Selamat anak-anak semua. Sekali lagi selamat untuk semua anak-anak angkatan 15. Kembali lagi perlu saya ingatkan bahwa setiap dari kita diciptakan cerdas di bidang kita masing-masing. Anak-anak, kalian semua tanpa terkecuali mempunyai kecerdasan di bidang kalian masing-masing. Kembangkanlah itu. Karena kalian adalah berharga, diciptakan Tuhan sangat berharga. Ada bakat hebat yang Tuhan sudah taruh dalam diri kalian masing-masing. Sadari dan kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikutnya kami juga mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada orang tua. Dalam situasi pandemi kemarin, tugas ganda sebagai pendidik dan pengajar di rumah sangat kami apresiasi. Di tengah pergumulan kehidupan dan penghidupan, orang tua dengan segala kesabaran dan kesulitannya menjadi guru di rumah masing-masing. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas kesabaran yang sudah diberikan. Terima kasih atas keuletannya mengingatkan dan mendampingi anak-anak sekaligus siswa berada di rumah. Sekali lagi selamat atas kelulusannya. Dan Bapak Ibu, kita masih mempunyai beberapa agenda setelah ini.
Yang pertama adalah pelepasan atau graduation kelas 9 pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 mulai pukul 9 diawali dengan foto pukul 8. Yang kedua, penerimaan surat keterangan lulus ijazah dilakukan menunggu informasi pasti dari dinas. Dan yang ketiga, menginformasikan bahwa penerimaan peserta didik baru Sekolah Kristen Lentera Ambarawa unit KB, TK, SD, SMP masih ada kuota. Silakan yang mempunyai kerabat usia masuk sekolah dapat didaftarkan di Sekolah Kristen Lentera. Sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.